pakai pikiran rasional ya, yang tidak bertolak belakang dengan isi hati kita ya. Nah, jangan bertolak belakang dengan batin kita ini ya, jangan bertolak belakang dengan batin kita ini. Ini saya belum mengenal Allah nih, lantas saya mau sholat, mau paksa sholat, lantas yang saya sembah itu siapa dalam sholat? Nah, ini berpikiran rasional kita bagaimana harus, kalau saya menyembah lalu tidak ada Tuhan, ini kan sudah bertentangan dengan batin kita, sudah bertentangan dengan diri kita. Berarti kita hanya menyembah kekosongan ya, tidak ada Tuhan di situ, tidak ada hamba juga di situ ya, tidak ada dua-duanya. Nah, apalagi sholat kita sudah lakukan bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun. Nah, ya. Alhamdulillah. Jadi ma'rifatullah ini, ma'rifat dan kata Allah, berasal daripada sifat dan Allah. Ma'rifat adalah sebuah sifat. Apa yang dikatakan sifat? Bukan tingkah laku, tapi sifat ini adalah sebuah kodrat diri. Kodrat diri yang tidak ada awalnya dan berusul dari apapun di langit dan di bumi. Jadi kita harus punya kodrat diri dulu ya, kodrat diri itu dulu ya. Nah, itu syarat pertama, yaitu kodrat sifat. Yang kedua, kita memiliki sifat bako, sifat kekal. Apa yang dikatakan sifat kekal? Yang kekal itu alam ya, itu alam bako namanya. Nah, itu adalah alam sukun atau alam bilah. Nah, alam batinnya Allah. Jadi kalau kita berhubungan dengan Allah harus memiliki dua sifat tadi ya, yang dikatakan alam sifat ya. Alam sifat ini adalah alam fana ya, atau dikatakan diri yang fana. Nah, diri fana ini diri yang tidak ada awal atau usulnya di muka bumi ini ya. Nah, itu dikatakan dengan fana. Nah, itulah diri rahasia ya. Saya ulangi, dia harus memiliki hidup di alam bako atau alam batin, alam sukunia, atau dikatakan alam kosong pada diri kita. Jadi yang ada ini alam bukanlah kodrat, bukan diri kita lagi. Yang jasad ini adalah alam batinnya Allah ya. Alam batinnya Allah, di situ 4 nur, 4 zat, 4 batin, menjadikan 12 alam sehingga terjadi 12 bulan itu 1 tahun. 12 kodrat zohir pada Adam ya, 12 kodrat batin pada Muhammad. Inilah jasad, inilah yang dikatakan alam bako ya, hubungan antara diri dengan alam tadi dengan kodrat bako, artinya kekal, yaitu sukun atau alam marifatnya ya, atau alam marifatnya Allah. Apabila kita sudah beribadah kepada alam sukun tadi, sahabat beriman, tidak boleh memiliki ayat dan huruf, tetapi kontak hati dalam perasaan dan batinnya. Inilah yang mengatakan kita memiliki zikir yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kenapa ya? Karena itu baru boleh yang dikatakan ma'rifatullah. Ini yang dikatakan ma'rifatullah kepada Allah ya. Jadi berhubungan sifat dengan kodrat azali, makomnya Allah itu tadi dinamakan sukun ya. Kita berbicara ibarat kita dalam kamar kosong ya, kita tutup kamar itu, kita matikan lampu ya. Lepas itu kita merenungi diri kita di situ ya. Di situ dalam kamar itu hanya ada hitam ya, hanya ada hitam di dalamnya ya. Karena apa? Dikunci ya, dan kita mematikan lampu di situ. Jadi kosong dia, tapi ada di dalamnya. Di dalamnya itulah diri kita ya. Nah, itu yang dikatakan kodrat.
Kodrat itu yang dikatakan dengan azali, ya, azali, atau dikatakan sukuniyah atau kosong, ya, atau dikatakan juga sir atau rahasia. Jadi bagaimana diri rahasia itu bercerita dengan Tuhan yang rahasia. Kalau ini kita kekalkan sahabat beriman di dalam diri kita, di dalam diri fana tadi ada diri yang bako. Diri yang bako adalah diri rahasia. Kalau dikatakan rahasia adalah kodrat bagi diri kita. Mana kodrat bagi diri kita? Inilah jasad bagi diri kita. Nah, bagaimana diri fana fila? Diri fana ini berhubungan dengan rahasia. Tidak boleh pakai suara dan tidak boleh pakai ayat atau huruf, tapi pakai naluri batin, komunikasinya dengan batin. Ini dikatakan ma'rifatullah. Jadi orang yang bisa mengenal Allah itu setelah dia punya kodrat diri yang dinamakan diri fana, dan dia memiliki diri rahasia yaitu Tuhan, tempat dia bertajali dan berkalam dengan hati dan batinnya. Maka di sini kalau yang di seluruh maujud ini sahabat beriman tenggelam ke dalam wujud, inilah yang dikatakan artinya tenggelam dalam kefanaan, ya. Tenggelam dalam fana ke dalam bako. Jadi kalau bako adalah diri rahasia dan fana adalah maujudnya, ya. Dari diri rahasia, jadi kalau kalau kita sudah macam itu baru bisa Allah mengikhlaskan dirinya untuk dikenal. Berarti kita sudah mampu untuk bermarifat kepada Allah. Karena apa? Kita sudah lebur dalam diri fana menuju bakonya Allah tadi. Ya, menuju dalam kesunyian, kesunyian, kekosongan, ya, keheningan, lebur, ya. Apa yang difanakan? Kita menghilangkan dengan keakuan diri kita itu yang dikatakan fana, ya. Memunculkan dirinya yang nyata, itulah bako, ya. Gitu ya. Jadi kalau kita belajar untuk mematikan diri kita, itu kita sudah belajar menfanakan diri, ya, menfanakan diri kita, menghilangkan keakuan diri. Berarti kita sudah belajar menfanakan diri kita untuk menuju bakonya Allah tadi, yang di dalam keheningan, di dalam kedamaian, tidak ada kebisingan, hanya batin dan komunikasi nurani di situ. Ya, sahabat beriman, jadi jangan kita hanya mengatakan mengenal Allah, ya. Tapi bagaimana kalau kita mengatakan mengenal Allah, berarti kita harus membuktikan perwujudan Allah itu sendiri pada diri kita, ya. Makanya kalau seseorang mengatakan Allahu Akbar, kalau dia tidak memandang di dalam dirinya, dia akan mendapatkan kebatilan, ya. Kalau ada seseorang yang mengatakan salawat Allahumma salli, dia tidak memandang kepada diri Muhammad dan Allah, itu adalah kebatilan, ya. Artinya kebatilan itu apa? Allah tidak menerima apa yang kita kalamkan, ya. Seperti halnya dengan subhanallah, alhamdulillah, bismillah, astaghfirullah, ya. Kalau kita sudah mengatakan astaghfirullah, kalau kita tidak mampu memfanakan diri kita, tidak mampu mematikan diri kita, berarti apa yang kita katakan tadi adalah kebatilan, ya. Makanya kita tidak sadar, ya. Padahal kita itu sebenarnya tiap hari, ya, berbuat dosa kepada Allah. Tidak sadar sahabat beriman, ya. Padahal dosa itu bukan cuma hanya mencuri, hanya menzolimi orang lain. Padahal dosa kebanyakan dari perbuatan diri kita sendiri, ya. Jadi selama ini dosa itu muncul kebanyakan dari diri kita sendiri, ya, dari perbuatan kita sendiri, ya.
bukan dari orang lain. Nah, ini harus kita perbaiki juga dulu. Jangan kita selalu menyalahkan diri kita sendiri, sehingga karena orang yang mampu menyalahkan dirinya sendiri, dia berarti sedang menyalahkan kodratnya Allah yang tidak tahu apa-apa. Ya, yang menyalahkan itu keakuan diri kita. Ya, sehingga kamu mampu menyalahkan zohirmu. Ya. Padahal kamu tidak paham di situ yang zohir itu yang mana. Zohir itu yang bukan, artinya yang zohir itu sebenarnya bukan milik kita. Tapi kenapa kita berani menyalahkan? Kenapa? Karena kita memiliki sifat nyata dan ada di dunia ini. Jadi kalau orang yang tidak mampu lagi menyalahkan dirinya sendiri, itu sudah mulai jalannya lurus tuh. Ya, tinggal kita melengkapi, itu sudah termasuk sebagian rambu-rambunya. Ya, sudah termasuk sebagian dari rambu-rambunya. Kalau ada manusia, ada seseorang yang tidak lagi mampu menyalahkan orang lain dan dirinya sendiri, itu dia udah mulai jalan kepada diri fananya. Ya, tidak ada lagi yang disalahkan. Ya, tidak ada yang disalahkan dirinya atau orang lain. Iya, yang disebut lalai dalam sholat sibuk dengan yang di luar. Iya. Jadi jangan kita mengatakan sifat Allah itu bako. Yang bako yang mana? Ya, yang bako yang mana tuh? Ya. Kekal yang mana tentunya? Makanya kalau kita sudah sampai kepada sifat ini, sahabat beriman, ya, Allah memanjangkan umur kita dengan keberkahannya. Ya, Allah memanjangkan umur kita dengan bukan dalam keadaan rugi. Ya, Allah memanjangkan umur kita dalam keberkahannya, berarti dalam keuntungan, ya, dalam keberkahan. Ya, Allah memberikan kita wajah yang berseri-seri, ya, senantiasa tidak dimakan oleh waktu dan tahun, ya, senantiasa biasa aja, ya, walaupun umur sudah tua, ya, walaupun umur sudah ini, dia alami, ya. Dia alami wajahnya, dia tidak mengalami tua-tua gitu, ya. Dia alami wajahnya, bukan karena skincare, bukan karena ini, tidak. Ya, tapi dari pemberian Allah itu sendiri memang wajahnya. Karena apa? Karena orang itu sudah sampai menuju ke sifat bakonya Allah, sifat yang kekal tadi, ya. Nah, jadi kita katakan bako itu bukan berarti tidak mati, ya. Bako itu sifat yang kekal bagi dirinya, tapi pada kodratnya ada sifat mati. Ya, pada kodratnya ada sifat mati. Ya. Kalau memang dirinya yang nyawa itu, dia tidak ada sifat matinya, ya. Dia tidak memiliki sifat mati, dia tidak memiliki sifat lupa, dia tidak berhadas, dia tidak memiliki najis, tidak makan, tidak minum, tidak beranakan, tidak beranak, pokoknya tidak apa, ya, tidak di ini, ya. Dia tidak diberanakan, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Itulah harus kita mengerti di situ. Jadi di mana yang tidak makan, yang tidak minum itu? Di mana yang laisa kamitslihi min syai'un itu? Ya. Jadi Allah menghadirkan rahasianya, yaitu wujud sendirinya, atau dikatakan jasad, atau dikatakan zahiru, untuk bagaimana memudahkan kita manusia untuk berjalan menuju kepadanya.
Ya, bukan kita mengakui ya, tidak ada, karena memang pernyataannya, memang dia sudah perjanjiannya sudah di sono ya, di alam ruh itu sudah memang perjanjiannya dia dengan sirnya ya, sudah perjanjiannya. Makanya dikatakan, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, engkau Tuhanku ya Robku, aku berjanji, dan aku yang bersaksi ya. Jadi tidak ada memang manusia itu ya, tidak ada, artinya yang tidak ada itu keakuan ya, memang tidak ada yang keakuan merasa nyatanya dirinya ada di dunia ini ya. Nah, dan pemahaman ini sahabat beriman artinya belajar tidak menyatakan diri kita, bukan berarti kita juga di sini dipatok ya, bukan juga dipatok tentang ekonomi kita, bukan lagi dipatok tentang materi kita, kehidupan kita ya. Kita ini terang ya, tauhid itu terang ya, luas ya. Tauhid itu terang, tidak ada sistem patok-patokan ya. Sehingga saya fanatik, sehingga saya harus lari ke dunia, harus menjauhi dunia, tidak ya. Tauhid itu tidak begitu mengajarkan ya. Allah itu maha kaya ya. Yang penting apa? Saya katakan tadi, mengenal, berjumpa ya, berjumpa dengan Allah. Nah, dan orang-orang yang berjumpa ini tidak fanatik-fanatik, tidak juga terlalu fanatik. Kenapa? Karena orang yang sudah menjalankan mengenal Allah ini, tentunya dia juga menjalankan yang tiga: cinta dunia, cinta akhirat, dan cinta alam. Ya, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Tidak ada sistem-sistem patok-patok ya. Tidak ada sistem patok-patok, tidak ada yang mengajarkan dalam Al-Quran, hei manusia, kamu kejar akhiratmu dan kamu tinggalkan dunia ya. Nah, tidak ada begitu tuh ya. Nah, tidak ada. Yang dimaksud oleh Allah dunia yang mana? Kalau dunia yang ini bukan ya. Nah, dunia ini yang bukan. Nah, ini dunianya Allah nih. Nah, jadi bukan yang ini yang dimaksud. Kenapa? Allah memang sengaja ya menciptakan dunia ini untuk dirinya sendiri ya, untuk perjalanan dirinya sendiri. Makanya dia, bagaimana dia tidak pernah mengatakan sesungguhnya dunia itu kamu tinggalkan dunia, kamu kejar akhirat, tidak ada ya. Nah, yang dimaksud adalah keakuan diri ya, jangan kita merasa memiliki ya. Kalau kita sudah merasa memiliki, ini yang dikatakan dunia ya, tapi bukan lagi bentuk dalam dunia Allah ya, tapi dunia kita ya. Pandang anak dunia, pandang istri dunia, pandang harta dunia, semua sudah berbentuk dunia. Jadi kita merasa di situ kekal ya, merasa kekal, masih muda, umurnya panjang ya. Nah, ini sifat dunia, tapi bukan yang dimaksud dunianya Allah tadi. Yang dimaksud dunianya Allah ini dunia perjalanan hasanah ya. Wakina azabannar ya, perjalanan dunia yang bisa menutup neraka ya, atau menutup azabnya neraka. Karena dunia ini sebagai pembuktian dalam diri manusia bahwa manusia itu bertuhan ya, bertuhan. Nah, dengan apa pembuktian itu? Dengan mengalami, merasakan, dan berhubungan ya. Kalau kamu nggak mau makan enak-enak ya jangan cari uang ya. Kalau kamu nggak mau artinya telingamu enak-enak ya jangan dengerin musik ya. Nah, kayak gitu. Tapi Allah tidak begitu sahabat beriman ya. Semua batin-batinnya itu ya, semua batin-batinnya yang harus memang kita diwajibkan untuk menikmati isi dunia ini, tapi jangan dengan posisi keakuan diri ya. Nah, gitu ya. Jangan dengan keakuan diri, jangan kita merasa kita nyata ya. Jangan kita merasa tidak nyata, itu keakuan diri yang dihilangkan. Kita itu tetap nyata, cuma itu kan artinya istilah kata ilmu ya. Jangan merasa nyata. Maksudnya
Yang dihilangkan itu keakuan diri. Nah, kalau hilangnya keakuan diri itu berarti kita sudah fana di situ, atau sudah atau sudah keakuan itu sudah tidak ada. Nah, ya. Nah, itu yang dimaksud. Jangan salah ini ya, salah paham. Karena apa dikatakan dalam Al-Quran ya, tidak ada tobat yang paling baik tidak ada tobat yang paling baik di sisi Rohmu ya Musa selain kamu mematikan dirimu. Nah, ini diri fana ya, diri fana ya, memfanakan diri. Inilah diri keakuan inilah yang selalu bagaimana dia senantiasa membujuk di dalam dada manusia ya. Makanya kalau keakuan itu, kalau dia sudah mampu menguasai diri kita, sahabat beriman ya, astagfirullahalazim ya. Nah, kalau keakuan itu keakuan diri kita ini sudah menutupi diri kita ini, dia sudah menutupi kolbu-kolbu Allah, hati-hati Allah, itu kita sudah pasif, sudah susah ya, sudah susah kita mendengar pemahaman-pemahaman yang benar, itu sudah bilang kafir, bilang itu sesat, sudah susah. Kenapa? Karena mereka sudah tidak benar ya, karena mereka itu sudah tidak benar, karena sudah dikuasai oleh keakuan dirinya. Keakuan diri itu adalah nafsu ya, nafsu atau dikatakan iblis atau dikatakan setan ya, setan keakuan itu. Tapi kalau dalam bahasa hakikatnya atau marifatnya itu keakuan diri. Makanya dibagi dua, keakuan Allah, keakuan diri. Keakuan Allah adalah sifat nar, keakuan diri adalah sifat keakuan Allah adalah sifat nur, keakuan diri adalah sifat nar. Ya. Nah, sifat nar itu sifat iblis, sifat neraka. Ya, kalau sifat nur itu sifat malaikat atau sifat dalam keriduan Allah atau sifat yang mutmainah ya. Nah, itu. Cuma dia dalam sistem ilmu, pembahasan ilmu dikatakan keakuan kita. Ya, makanya kalau keakuan ini sudah menyelimuti diri kita, itu biar kita pahamkan, mereka tidak akan menerima. Kenapa? Memang dirinya mereka itu sudah salah, ya, sudah tidak benar. Ya, karena sudah dilapisi oleh iblis, ya, bukan lagi manusia di situ. Ya, sudah dikuasai oleh keakuan dirinya atau sudah dikuasai oleh iblis itu sendiri. Makanya mereka ini paling takut dengan kebenaran, ya, paling takut dengan kebenaran, ya. Nah, kebenaran itu kebenaran itu dilihat kayak macam hantu ya, paling takut. Makanya kalau mereka ya mengatakan sesat, kafir, ya karena memang mereka itu tidak suka kebenaran ya. Nah, gitu ya. Nah, makanya itu artinya sama halnya mereka itu sudah diselimuti keakuan dirinya, sudah pasif di situ ya. Sudah sangat-sangat pasif. Karena apa? Kenapa pasif? Karena Allah sudah menutup akal hatinya ya, akal sehatnya. Allah sudah menutup mata batinnya. Allah sudah menutup firasatnya. Allah sudah menutup kolbunya ya. Sudah menutup. Sudah ditutup. Makanya ada istilah kata alam kubur ya, alam kubur, alam yang tertutup ya, atau ilmu yang sudah tertutup. Alam itu ilmu, kubur itu tertutup, kubro ya, atau dikatakan tutup. Nah, inilah dikatakan alam barzah, alam yang terhijab ya. Nah, di situ Allah udah Allah nggak merespon kita lagi ya, udah putus hubungan kita dengan Allah. Putus ya, udah putus. Nah, ini tempatnya mereka bukan di neraka ya, sahabat beriman. Tempat mereka itu bukan di neraka, tapi mereka ditempatkan di lembah penyesalan yang ditakuti oleh neraka. Allah. Ya, barzah itu pembatas, ya, hijab, pembatas. Ya, mereka ini ditempatkan di alam, artinya di lembah penyesalan ya, bukan neraka. Neraka itu kalau lihat neraka itu ya, kalau melihat lembah penyesalan itu, ini neraka nih menangis
sujud dia, ya sujud dia, berlutut. Saking kejamnya itu lembah penyesalan. Ya, mau naik ke bumi nggak bisa, mau ke akhirat ya mau ke akhirat juga nggak bisa karena Allah udah nggak menerima. Ya, ke bumi juga nggak menerima. Makanya di mana angin bertiup, di situ mereka tuh ikut-ikut angin. Makanya dikatakan orang tua-tua dulu itu kadang-kadang kalau malam Jumat arwah-arwah datang, nah itu ya arwah-arwah kita datang, arwah-arwah yang orang-orang, nah itu tidak diterima, ya tidak diterima di akhirat, tidak diterima di bumi, ya. Nah, karena apa? Mereka di lembah penyesalan, menyesali hidupnya selama-lamanya dalam keabadian. Ya. Jadi senantiasa kita dijauhkan dengan sifat-sifat sedemikian, sahabat beriman, ya. Ya. Jadi kita sudah paham, sahabat beriman, ya. Karena sesungguhnya, ya, makanya bagaimana diri kita ini harus kita sebelum mengatakan kepada orang lain, ya, sebelum kita menyalahkan pemahaman orang lain, kita koreksi diri kita dulu. Apakah saya ini sudah sampai ke makom apa yang dibicarakan? Ya, di situ kita mendahulukan dia dulu, ya. Kita mengutamakan perasaan kita dulu, kita mengutamakan hati kita dulu, ya. Kita utamakan bagaimana dalam diri kita itu. Ini sebelum saya berbuat, apakah ini perbuatan saya salah? Kita utamakan dia dulu, yang sir itu, yang rasa itu, ya, yang ngomong itu, ya, yang ngomong itu, yang ngomong di dalam diri kita itu, kita duluankan dulu, ya, kita duluankan dulu. Kalau memang itu dia mengatakan itu salah, dia mengatakan itu tidak salah atau salah, kita ikuti dia, kenapa? Yang berkata-kata inilah yang dikatakan kalamullah atau dikatakan ihdina siratal mustaqim, ya. Yang membisik-bisik kepadamu itu yang benar itu, ya. Cuma karena keakuan diri kita ini tebal, ya, sudah tebal menebal, sehingga perkataan itu sudah kita menyepelekannya, ya, sudah tidak menghiraukan. Udah tahu itu buruk, kita lakuin pula, ya. Udah tahu itu buruk, kita lakuin pula. Udah tahu itu maksiat, kita lakuin pula. Udah tahu dosa, kita lakuin pula. Kenapa? Karena mereka sudah tidak menganggap diri mereka, kata hati tadi sudah menyepelekan, ya. Sehingga kodrat batin ini, sahabat beriman, ya, dia hidup sendiri, ya. Kalau dia sudah hidup sendiri, dia tidak akan lagi mampu menerima apapun yang dibicarakan oleh kodratnya atau manusia itu sendiri. Dia tidak akan lagi menerima, ya, tidak akan lagi menerima apapun dia berdoa, beribadah, mau kayak gimana pun udah nggak menerima, ya, udah nggak menerima, sahabat beriman, ya. Itulah yang kita harus buang, sahabat beriman, ya. Karena apa, sahabat beriman, ya? Allah itu memang Tuhan kita, ya, tapi dia memiliki sifat maha, ya. Sifat maha artinya dia memiliki semuanya, ya, hanya satu yang dia, artinya dia yang memiliki yang satu itu. Dari yang banyak pandang daripada yang satu itu, ya. Mana yang banyak, dia maha suci, maha luar biasa, maha benar, ya. Jadi jangan mentang-mentang kita ini ustadz, kita ini haji, lepas itu kita berbuat senaknya, ya, kita berbuat dengan senaknya. Tapi Allah menyaring dengan kebenarannya, ya, dengan maha benarnya tadi. Allah menyaring dengan mahanya tadi, dengan saringannya yang disaringan pada maha benar, ya. Itu walaupun kita sudah berbuat dengan mulia, Allah di situ dia menyaring perbuatan dengan mahanya, dengan maha mulianya. Iya tadi.
Nah, itu sahabat beriman. Makanya dikatakan Maha Esa. Ya, Maha Esa itu mencakup dari semuanya. Maha suci, Maha ini yang suci, yang mulia, yang benar, yang memberi, yang kuat, yang ganteng, yang handsome, semua yang cantik, yang pokoknya semua dia menjadikan satu satu yaitu dengan sebutan Maha Esa. Bang Alan sudah sehat, Bang Alan? Iya, jangan terlalu dimanja tuh. Jadi sakitnya nggak boleh dimanja. Iya, iya. Jangan disakit ya, kalau cuma sakit-sakit keseleo gitu ya. Tapi kalau memang udah nggak mampu berdiri ya jangan dipaksa. Nanti nanti parah. Nggak, Saya mau ini ntar mau oh ya. iya silakan Bang Hamba. Berkah selalu Pak Hamba. Amin dengan doa yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 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 iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.